Nona besar dan tuan muda. Aku adalah tuan muda keluarga Ling. Namun oleh para pelayan, aku sengaja ditukar. Sejak kecil di lapisan bawah, aku bergumul di pemukiman kumuh. Tumbuh tanpa bantuan keluarga, terbiasa berikat yang paling ekstrim. Wajah ada sakit tidak peduli. Aku dah sangat tahu bahwa Infidlab dunia saling memangsa. Xiaofeng ke sini. Inikah yang seharusnya menjadi milikku? Grup Ling, mulai dari hari ini, apa yang menjadi milikku, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Inikah tuan muda kita yang dipungut? Kenapa dia tukang antar makanan yang bau? Dengar-dengar tuan muda asli ini, sejak kecil pemalas dan rakus dan melakukan segala kejahatan. 2 hari yang lalu, dia hampir menikam ayah angkatnya sendiri sampai mati. Ling Feng, ada yang mau membayar 200.000 untuk ginjalmu. Aku sudah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang saatnya membalas budi. Aduh. Tolong. Pembunuhan. Liu pas ini anak angkat yang tidak tahu terima kasih. Pembunuhan. Orang sampah seperti ini, meskipun dia darah keluarga Ling, dia pantas datang ke perusahaan. Kak, apa aku sungguh memalukan? Nona besar, Adikku juga. Bisa kalian gunjingkan? Pergi. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Kejadian ketian, aku yang dibesarkan di pemukiman kumuh hanya menganut satu prinsip, hanya wangi datus kuesan yang ada di tanganku sendiri, yang paling bisa diandalkan. Mulai sekarang, hasil gerbalik kacur Ling hanya bisa menjadi milikku. Xiaofeng, kamu tunggu di sini sebentar. Karena kamu kembali, Xiaofeng sedang ngambek. Ayah dan ibu pergi menenangkannya. Aku akan memanggil mereka. Ya. Ling Feng, dengar baik-baik. Meskipun kamu adalah adik kandungku, namun Xiao Ze sejak kecil memanggilku kakak. Di keluarga Ling, kamu selalu berada di belakangnya. Jika aku tahu kamu mengganggu Xiao Ze, aku tidak akan mengakui kamu sebagai adik. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan seperti ini. Kakak adalah anak kandung keluarga Ling. Aku rela mengikuti di belakang kakak dan membantunya. Kakak, selamat datang di rumah. Kau lihat? Anak kandung. Lalu kenapa? Keluarga Ling hanya akan menjadi milikku. Milikmu? Kau yakin? Ling Feng, apa yang kau lakukan? Lepaskan Xiao Ze segera. Kakak kedua, ini yang disebut perundungan. Kau tahu itu perundungan? Cepat lepaskan dia. Lepaskan. Xiao Ze, kau tidak apa-apa. Kakak kedua, aku... Anakku. Kau adalah anak kandungku, Ling Feng. Anakku. Bertahun-tahun ini, kau menderita. Sekarang kau kembali, semua yang lalu sudah berlalu. Orang tua kandungku merasa bersalah padaku. Kakak tertua menyayangiku bisa dimanfaatkan. Namun 2 kakak lainnya dan anak angkat ini tampaknya tidak terlalu menyambutku. Dia tidak menderita, baru pulang. Sudah merundung Xiao Ze kita. Tadi hampir membuat jari Xiao Ze patah. Apa? Xiao Ze dirundung. Coba kau lihat. Tidak apa-apa.
Oh, aku tidak apa-apa. Kakak baru pulang dari desa, belum belajar sopan santun, aku bisa mengerti. Kenapa dia memanggilku kakak? Bukankah di keluarga kita hanya aku putranya? Xiaofeng, apa sebenarnya yang terjadi? Begini ceritanya. Tadi dia ingin berjabat tangan denganku. Aku jabat tangannya. Tapi aku lupa, setiap hari aku harus memikul 2 karung semen seberat 40 kg. Dan memindahkan 3.000 batu-batu. Semua karena tanganku terlalu kuat. Melukainya, wujud aku tidak akan mengulanginya. Anak baik, ini bukan salahmu. Ini karena Xiaoze terlalu lemah. Bu, ayah, 3 kakakku, kalian sekeluarga berkumpul. Orang luar sepertiku tidak enak di sini. Aku turun dulu. Xiaoze, Xiaoze. Xiaoze A sejak kecil dibesarkan oleh kami, dimanjakan. Agak marah itu wajar. Kamu kakaknya harus belajar menerima adikmu. Adik? Dari mana saya punya adik? Ayat Sastu Kaupe, keluarga Ling kita bukannya hanya punya 1 anak laki-laki, akulah satu-satunya darah daging keluarga Ling. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Xiaoze sejak kecil di rumah kita sudah hidup bertahun-tahun. Sejak kecil hidup mewah, kau suruh dia tiba-tiba kembali ke daerah kumuh itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Saya prinsip mereka walaupun sangat melindungiku, tapi sangat terbatas. Aku sejak kecil di tempat yang kau sebut, daerah kumuh itu aku tumbuh besar. Dia tidak bisa menerima. Apakah aku pantas menerima? Ini berbeda. Xiaoze tidak tahu apa-apa, kau harus belajar menerima dan mengerti. Aku mengerti dia. Siapa yang mengerti aku? Dia siapa sudah menggantikanku. Salam 20 tahun. Lebih tua seks. Kau. Anakku, selama bertahun-tahun kau menderita di luar. Katakan, apa permintaanmu? Ayah akan mengabulkan semuanya. Baik. Aku ingin Ling Wenze meninggalkan rumah ini. Tidak bisa, ayah. Kau sejak kecil melihat Xiaoze tumbuh dewasa, kau tidak tahu karakternya. Kalau-kalau dia melakukan sesuatu yang ekstrim, bagaimana? Ini. Keluarga Ling masih tidak tegar pada anak angkat ini. Aku baru pulang, jika dipaksa terlalu keras, malah akan kontraproduktif. Baik, aku tidak kata bisa mundur selangkah. Biarkan dia tetap tinggal di sini. David Awid. Aku harap ayah mengerti. Akulah satu-satunya darah daging ayah. Satu-satunya pewaris keluarga Ling. Sedangkan dia pada akhirnya adalah orang luar. Suatu hari nanti, dia kembali ke keluarga kandungnya. Apakah grup Ling akan diserahkan begitu saja? Jangan bicara sembarangan. Kau dan Xiaoze adalah anak-anak ayah dan ibu. Mana ada orang luar? Kalau Xiaoze tanpa keluarga Ling, dia sendiri pergi, bagaimana jadinya? Tanpa keluarga Ling, dia tidak bisa hidup. Sedangkan aku lahir dengan nasib hina. Nah, di tempat sampah pun bisa hidup. Karena aku tidak pantas tinggal di rumah mewah bangsawan. Nah, kalau seperti itu, pas aku pergi saja. Xiaofeng, kau benar. Ayah berjanji padamu. Ternyata bahwa ikatan keluarga adalah sisi paling rapuh dalam sifat manusia. Awal dan tabarikallah, masa lalu menyedihkan yang aku ungkapkan membuat mereka merasa bersalah dan kasihan padaku. Ini adalah senjata andalanku untuk bertahan di keluarga Ling. Ayah, kalau begitu bagaimana dengan Xiaoze? Xiaofeng, setelah bertahun-tahun menderita di luar, sekarang akhirnya kembali. Bisakah kau menurut saja padanya? Dia adik kandungmu. Aku... Xiaofeng, jangan ambil hati. Dia memang seperti itu. Oh ya, aku sudah menyiapkan hadiah baru untukmu. Ayo lihat dengan ayah. Baik. Xiaofeng, ini hadiah dari ayah untukmu. Kau suka? Ayah, aku tidak terlalu suka. Kau malah pilih-pilih. Ini BMW lo. Saat kau di desa, pernahkah kau naik mobil sebagus ini? Ci desa, paling banter cuma Wuling.
Kakak ketiga benar. Adalah impian terbesarku. Adalah memiliki Wuling. Bahkan bekas sekalipun. Aku memang tidak seharusnya berharap lebih. Aku hanya ingin yang paling jelek di rumah saja. Bagaimana cara kalian bicara? Minta maaf pada adikmu. Minta maaf? Maaf, Jika Xiaofeng bilang tidak suka, ya tidak suka. Xiaofeng suka mobil apa? Ayah belikan. Aku suka yang itu. Xiaoze, mau kemana? Putra kandung kalian sudah kembali. Semua milik keluarga Ling tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku pergi saja bisa. Xiaoze, kau tetap adik kandungku selamanya. Selama aku ada, yang seharusnya menjadi milikmu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Baik, demi kakak tertua dan ibu, untuk sementara aku tidak pergi dulu. Baiklah, dan aku pergi jalan-jalan dulu. Sekalian memberi ruang pribadi untuk seseorang. Kau... Ayah, tiba-tiba aku sadar biru ini tidak cocok untukku. Boleh aku ganti merah? Xiaofeng, apa maksudmu? Bu, lihat dia. Xiaoze nak, ada ibu di sini. Tidak akan biarkan kamu diperlakukan tidak adil. Xiaofeng, ini mobil Xiaoze. Mobilmu di samping. Ya, Xiaofeng, jangan macam-macam. Biarkan kakak keduamu yang mengantarmu. Coba test drive ya. ayo ajak kamu merasakan bagaimana mobil mewah itu. Ayah, bolehkah aku coba mobil ini? Aku suka mobil sport. Seumur hidup hanya di jalan, melihatnya, belum pernah mengendarainya. Xiaofeng, mobil ini adalah untuk Xiaoze. Hadiah kedewasaan saat ulang tahun ke-18. Nak, dengar ya? Hadiah dewasa untuk anak angkat adalah mobil sport. Bu, kau tahu aku ulang tahun ke-11. Bagaimana dirayakan? Aku di tempat konstruksi mengangkut 3 ton semen. Total hanya dapat 80 yuan. Dan bahkan ayah angkatku merampas 70, sisa 10. Di pinggir jalan membeli semangkuk yang paling murah, mie kuat. Orang ini merampas hadiah ulang tahunku selama 20 tahun. Aku sakit dengannya. Ingin satu mobil sport darinya. Benar-benar ini keterlaluan. Xiaoze bukan anak angkat. Dia sama sepertimu. Adalah anakku, darah daging keluarga Ling. Apakah yang punya hubungan darah? Kau! Jangan bertengkar. Aku tidak punya hubungan darah. Aku pergi saja ya. Xiaoze, jangan pergi. Tidak peduli ada atau tidak hubungan darah, kau adalah adikku sendiri. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kamu menderita sedikit pun. Ibu dan kakak perempuan tertua terus-terusan bilang aku anak kandung. Tapi dia 20 tahun ini menjalani yang seharusnya kehidupan milikku. Sedangkan aku menggantikannya seperti anjing. Hidup seperti itu. Orang tua kandungmu mencintaimu. Menukarmu ke keluargaku. Orang tua kandungku juga mencintaimu. Memanjakanmu seperti anak kandung. Sedangkan aku, apa yang ku dapatkan? Jadi sorry nak game ke keluarga Ling. Aku tidak akan tahu. Ternyata aku juga bisa tiap perlu berebut makanan dengan anjing liar di tempat sampah dan hidup dengan baik seperti ini. Keluargaku, aku dapat perasaan terhadap anak yang bukan anggota keluarga Ling ini dan ingin dia tetap tinggal. Baik, aku setuju denganmu. Keluarga Ling memiliki harta dan kekuasaan yang besar. Dia tetaplah putra keluarga Ling. Tapi kadang sebagai putra kandung, aku hanya ingin satu set mainan yang sudah bosan. Kenapa di mata kalian yang dirugikan tetap dia? Cukup. Dulu hidupmu susah. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Sekarang kau kembali ke Ling, kami juga akan berusaha menebusmu. Kenapa harus mempersulit Xiaoze? Apa kau ingin membuatnya menjalani pahitnya hidupmu dulu? Pikiranmu kenapa begitu bengkok? Diam. Xiaofeng, ayah tahu selama bertahun-tahun kau telah banyak menderita. Sekarang apapun yang kau mau, ayah akan memberikannya. Ayah, aku mau malam ini mengendarai mobil ini. Untuk jalan-jalan, boleh? Boleh.
Ini kuncinya. Ayah, Ambilkan untukku. Xiaofeng, mulai sekarang mobil ini milikmu. Xiaoze, ibu tahu kau merasa dirugikan. Hanya sebuah mobil, dia suka. Berikan saja padanya. Ibu akan belikan yang lebih baik lagi. tidak, aku mau mobilku. Xiaoze, yang manis. Ini adalah batu giok yang hanya dapat dimiliki oleh para kepala keluarga Ling. Ibu memberikannya padamu sekarang untuk membuktikan bahwa kau selamanya adalah anggota keluarga Ling. Ibu, ini terlalu berharga. Barang seberharga ini lebih baik diberikan pada kakak. Bagaimanapun, darah yang mengalir di tubuhnya, itulah darah asli keluarga Ling. Xiaoze sungguh pengertian, tapi Xiaofeng tidak suka, jadi kau simpan saja. Terima kasih, Ibu. Aku pasti berusaha menjadi kepala keluarga yang baik. Batu giok ini sangat indah. Barang terbaik yang pernah kupakai seumur hidupku adalah makanan pesanan tamu. Aku belum pernah memakai barang seberharga ini. Inikah rasa rumah? Ayah, aku memilikinya. Berarti aku punya rumah dan bukan lagi anak Lia. Ibu. Xiaofeng, piring giok ini untukmu. Xiaoze, kakakmu, di luar telah menderita begitu banyak penderitaan. Kau mengalahlah padanya. Ayah, meskipun dia menderita, tidak bisa merebut milik Xiaoze. Benar, Ayah. Cukup, kalian semua diam. Xiaofeng selama ini benar-benar menderita terlalu banyak. Aku harus memberinya kompensasi yang layak. Istri, pergilah ke kamarku, ambil semua barang antik pusaka keluarga dan bawa ke kamar Xiaofeng. Baik. Ayah, bukankah itu barang berhargamu? Sudah lama aku memintanya, kau tidak pernah memberikannya padaku. Xiaofeng di luar telah menderita bertahun-tahun. Sekarang akhirnya pulang, kita harus membuatnya merasa memiliki. Ayah, kau terlalu pilih kasih. Xiaoze, tunggu aku. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan? Ibu dan kakak para perempuan sepertinya tidak menyukaiku. Xiaofeng, jangan terlalu berpikir. Biasanya kakakmu dan ibumu sudah terlalu memanjakan Xiaoze. Beri mereka waktu, mereka akan menyukaimu. Mereka terlalu pilih kasih, hanya mencuai Ling Wenze. Tapi tidak apa-apa. Kalau zakat yang mengalir di tubuhku adalah darah Id. Asalkan ada ayah, itu sudah cukup. Anak bodoh, kita adalah satu keluarga. Tenanglah, ayah ada. Mulai sekarang tak akan membuatmu mengalami ketidakadilan. Di rumah ini, yang bisa memutuskan hanya Ling Zhenjun. Asalkan bisa mengurusinya, rencanaku akan berjalan sesuai rencana. Hey, Kakak yang baik, Vice Mentor Sadir di keluarga Ling. semuanya baik. Kakku dan financial keluarga Ling benar-benar tidak mengecewakanku. Sepertinya ada yang akan celaka. Aku hanya ingin memberi kembali apa yang menjadi milikku. Xiaofeng, ini adalah hari pertamamu ke sekolah bisnis. Belajarlah dengan baik. Tunggu kalian berdua. Setelah selesai belajar, segera kembali. Bantu ayah mengelola bisnis keluarga. Ayah, Tenanglah, ayah. Kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Berusaha mewarisi lebih awal bisnis keluarga kita sendiri. Tenanglah, Ayah. Aku sudah menghubungi sekolah bisnis dan sudah koordinasi. Dimage akan merawat Xiaofeng dengan baik. Perkenalkan seorang siswa pindahan baru, Ling Fong. Putra siapa ini? Kenapa kelihatan asing? Tidak, Daib. Sepertinya belum pernah lihat. Wenze, siapa ini?
Aku lihat kalian naik. Satu mobil datang. Teman, Oh, dia adalah orang tuaku yang khawatir aku bosan di sekolah, sengaja mencarikan untuk menghibur Rudy. Seekor anjing. Hah? Hati yang pets itu kedat. Kau pikir perebutan kekuasaan adalah permainan anak-anak? Siswa Lingfeng, kau mau duduk di mana? Guru, biarkan dia duduk di sini saja. Aku akan merawat teman baru dengan baik. Tidak mungkin. Seorang pelayan pantas duduk bersama kami para anak konglomerat. Belajar bersama. Darah seorang pelayan rendahan, aku merasa bersamaku. Bahkan tubuhku menjadi bau. Secara resmi, perkenalkan kepada semua. Nama saya Ling Feng, putra sulung Ling Jianjun. Satu-satunya pewaris dari grup Ling. kau satu-satunya pewaris dari grup Ling. Kalau begitu, Wenze adalah... Kau bilang dia, ayahnya dulu adalah sopir keluarga kami. Dipecat karena tidak jujur. Ibunya adalah Perben di rumah Clyde. Diam-diam menukarku. Yang paling Wenze. Jika ada siswa di kelas yang bisa mencium bau pelayan, pastilah berasal dari tubuhnya. Sopir dan pembantu yang rendah moral. Ling Wenze ternyata anak mereka. Makanya aku merasa Ling Wenze tidak beres. Ternyata dia pelayan rendahan. Ling Feng, kau bicara sembarangan. Ini yang kau lakukan? Iya, kenapa? Ling Feng, apa yang kau lakukan? Pemilihan sampah. Apa kau tidak belajar? Kau berani memanggilku sampah? Cari mati. Sakit? Lepaskan. Aku menyarankanmu, sebaiknya jangan lakukan ini. Trik murahan yang tak pantas. Atau aku khawatir aku akan terpaksa menghajarmu hingga mati. Kita semua teman sekelas. Semuanya calon elit bisnis. Jangan merusak keharmonisan. Rapikan. Siswa Lingfeng, keluargaku dan grup Ling juga berkolaborasi. Kau nanti di akademi, jika ada masalah, bisa minta bantuanku. Ling Feng, kau berani membocorkan identitas asliku? Ibu dan kakakku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau hanya bilang yang sebenarnya. Jika kau haus kasih sayang, kau bisa pergi kapan saja untuk menjemput ketua ayah kandungmu. Oh iya, alamatnya bisa kau beritahu kapan saja. Kau. Baik. Kalau begitu, lihat saja nanti. Siapa di antara kita yang sebenarnya menjadi pewaris sejati keluarga Ling? Ling Feng, kakak besar menyuruhmu menemuinya di puncak. Saya tak Watson. Raja bawah tanah Kyoto, putri tertua keluarga Chu Qingcheng. Dialah yang menjadi bos sekolah bisnis Wangjiang kita. Ternyata keluarga Chu bersama keluarga Ling. Dikenal sebagai dua keluarga besar di Kyoto, kedengar Ling Wenze dan Chu Qingcheng. Saling mencintai sejak kecil dan sudah lama bertunangan. Mencari aku saat begini, menarik. Inikah rasanya berdiri di puncak piramida? Sungguh memabukkan. Dulu, aku adalah tikus yang meronta-ronta di selokan kota ini. Dan semua ini seharusnya milikku. Aku sedang bertanya pada Cho. Siapapun yang menghalangiku, akan kusingkirkan dekat penginjak tulang belulangnya.
Wah, masih seorang tampan juga. Tapi menghina Tuan Wenze. Sayang sekali. Melihat kakak besar masih tidak berlutut, tidak tahu aturan. Aku ingat ini adalah sekolah bisnis, bukan sarang bandit. Kau bilang siapa bandit? Ling Fong bicara pada gadis, begitu kasar. Apa kau laki-laki atau bukan? Kalau kau laki-laki, jangan sekembunyi di belakang perempuan. Kau, dengan nama besarku, menikmati kemakmuran selama lebih dari 20 tahun. Sekarang malah bersekongkol dengan pembantu kecil untuk menindasku. Memelihara anjing pun tahu berterima kasih. Kau jangan bicara soal laki-laki, bahkan lebih buruk dari anjing. Cukup. Ling Fong, Wenze akan segera menikah denganku. Wenze kami lembut dan baik hati. Tapi aku tidak bisa dianggap enteng. Sekali kau berani mengganggunya lagi, aku pasti tidak akan melepaskan. Kakak besar adalah putri kesayangan Raja Bawah Tanah Kyoto, Chu Tianshu. Berstatus mulia, berkedudukan terhormat. Orang yang berani mengganggunya cari mati. Seperti kau, orang rendahan dari desa. Melihat ratu harus berlutut memberi hormat. Betul, berlutut memberi hormat pada ratu. Apa yang kau tertawakan? Sudah abad ke-21, masih bermimpi jadi ratu. Dan menurutku itu hanyalah kura-kura betina. Kau ulangi sekali lagi. Aku menasihatimu. Jaga mulutmu. Aku tidak seperti Wenze. Yang baik itu baik. Berani ganggu kami lagi. Ku buat kau menyesal. Lepaskan. Berani kau perintah aku? Ku suruh kau lepaskan. Barang yang pernah kau pegang menjijikan. Ling Fong, kau pikir kau siapa? Berani menghina King Chengku? Dan kau pikir kau siapa? Berteriak padaku? Wenze dari keluarga kami adalah anak yang dibesarkan keluarga Ling. Yang dididik dengan pendidikan elit. Tak sepertimu. Yang dibandingkan dengan dirimu, yang besar di tumpukan sampah, anak liar, jauh lebih kuat. Iya. Aku memang besar di tumpukan sampah. Tetapi draft yang mengalir di tubuhku adalah darah keluarga Ling. Sedangkan dia hanyalah seekor ayam liar yang menempati sarang Phoenix. Tidak peduli bagaimana dia berdandan, seberapa antik dan berpark, tetap saya seorang haram. Apa katamu? Langsung tersinggung. Tahukah kau, orang Swartis, anjing liar yang darahnya tidak murni. Di desa bahkan untuk makan Thai, kecedak ke bagian yang hangat. Kau tidak percaya aku? Apa? Begitu cepat, lupa rasa sakit ya. Anjing baiknya tidak menghalangi jalan. Kau tidak kepoyok Wenze? Cinceng, aku terlalu tidak berguna. Hahaha, pukul bagus. Kakak itu sabuk hitam tingkat 8. Tidak membunuhmu? Itu karena kau beruntung. Pantas Kak Yu Yao berpesan sebelumnya, kami menjaga Wenze dengan baik. Rupanya sudah menduga, kau bukan orang baik. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Wenze. Demi keluarga Ling, kakak mungkin akan memaafkanmu. Tamparan ini hanya memberimu pelajaran kecil. Sekarang, tahu cara bicara yang benar? Kau tertawa apa? Kau mau mati? Ling Fong, kau gila? Cepat lepaskan Cinceng. Ling Fong, kau berani menyentuhku? Kau mati. Aku akan patahkan kakimu, membuatmu seperti anjing, berlutut di depanku. Oh, Ling Fong, apa yang kau lakukan? Kalau kau berani menyentuh sehelai rambutku. Ling Fong, apa kau gila? Lepaskan dia. Orang tuaku pasti akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kukira kau benar-benar seorang ratu. Ternyata hanya begini.
Aku dengar sofa ini, siapapun yang pernah duduk di atasnya, dialah bos sekolah bisnis. Sofa ini benar-benar nyaman. Mulai hari baik ini, aku yang berkuasa di sekolah bisnis. Siapa setuju, siapa menentang? Ling Feng, Ching Cheng adalah putri sulung keluarga Chu. Kau baru saja tiba di sini, langsung memukulnya. Keluarga Chu tidak akan melepaskanmu. Dia cuma dirang ke keluarga Ling, cari aku untuk balas dendam. Menurutmu, apakah Aiwat akan melindungiku? Sekolah bisnis adalah tempat untuk mendidik para elit masyarakat. Jika kau berkelahi, kau bisa dikeluarkan dari sekolah. Jika kau tidak ingin aku memberitahu direktur, segeralah minta maaf pada Ching Cheng. Kau pernah berusia 3 tahun. Kalau kalah, lapor guru. Kau... Patwit, tidak perlu kau melapor. Aku sendiri yang akan bicara dengan direktur. Hei, direktur. Chu King Cheng berani memukulku. Apa? Apakah engkau tidak terluka? Tidak apa. Hanya luka kecil. Ling Feng, latar belakang keluarga Chu Ching Cheng istimewa, dan dia sudah belajar bela diri sejak kecil. Kau menjauhlah darinya. Wait, terima kasih direktur. Tapi aku juga memukulnya. Apa? Kau memukul Chu Ching Cheng? Sampai sejauh mana? Tidak apa-apa, hanya hampir mati kita aja. Kau! Ching Cheng. Cepat pergi, cepat pergi. Ma. Kamu adalah putra kandung yang ditemukan kembali oleh kepala keluarga Ling. Ya benar aku. Benar-benar tampan dan berbakat. Lihat memang keturunan Ling. Bagaimana lukanya? Perlu ke rumah sakit? Tidak, hanya sedikit berdarah, gigi juga agak goyang, telinga juga agak kurang jelas mendengar. Hei, kau mengada-ada? Mana mungkin luka seberat itu? Xiaofeng, Ching Cheng, anak ini, sejak kecil aku memanjakannya, tangannya tidak tahu ringan berat. Kau tenang saja. Nanti kalau pulang, saya dan ayahnya akan menghajarnya. Pasti akan memberikan penjelasan padamu. Tante, ini semua salahku. Ching Cheng membela saya, makanya dia dipukul olehnya. Wenze, ini bukan salahmu. Aku semua sukarela. Diam kau. Bu, kenapa kamu membela? Orang luar? Orang tua Ling Wenze adalah pembantu. Si anak manja. Tidak pantas kau lakukan ini demi dia. Dan jika dia benar-benar seorang pria, dia tidak akan membiarkan seorang perempuan membelanya. Dia tidak punya otak sama sekali. Siapa orang baik, siapa orang jahat saja tidak bisa bedakan. Tante, maafkan saya. Aku gagal melindungi Ching Cheng, membuatnya menderita. Tidak perlu minta maaf. Jika kau benar-benar baik untuk Ching Cheng, jauhi dia. Xiaoze, kau tidak apa-apa. Bilang pada ibu luka di mana? Bu, aku tidak apa-apa. Ibu khawatir setengah mati. Untung tidak apa-apa. Xiaofeng, kenapa kau berdarah? Bu, apa kau sedang peduli padaku? Sungguh tidak mudah ya? Aku. Bu, ini semua pantas dia terima. Karena dia memukulku duluan. Ching Cheng membelaku, makanya dia memukulnya. Apa kau memukul Xiaoze? Ling Feng, apakah kau terlalu berlebihan? Sejak di rumah aku sudah memperingatkanmu. Xiaoze adalah adikmu, kamu harus mengalah padanya. Ling Feng, mengingat kau adalah adik kandungku. Aku sudah bersabar padamu berkali-kali. Kau memukul Xiaoze, sungguh menyentuh batas kesabaranku. Xiaofeng, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Kau dan Xiaoze adalah anak-anakku. Keduanya sama-sama daging. Keduanya sama-sama daging. Bu, cuma kau tidak bilang begitu, aku akan mata mengira. Aku hanyalah anjing yang dibesarkan keluarga Ling untuk menghibur mereka. Siapa yang mengatakan itu? Ling Feng, Xiaoze sejak kecil patuh dan pengertian, pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Kau baru kembali dari desa, merasa rendah diri dan sensitif, itu urusanmu, tetapi kau menyalahkan Xiaoze. Apa maksudmu? Xiaofeng, kali ini kau terlalu mengecewakan ibu. Kecewa? Bu,
Sebagai anak angkatmu, takut dia bosan di sekolah dan mencari aku seekor anjing untuk menghiburnya. Tidak takut aku kecewa. Apa yang sebenarnya kau katakan? Kau adalah anak kandungku. Mana mungkin aku memperlakukanmu seperti itu? Kau tahu aku anak kandung. Kalau Python ada 3 kali per depan, pasti juga anak kandung kan? Tidak ada yang meragukan identitasmu sepanjang waktu. Kau terus menekankan ini, apa perlu? Kakak kedua, aku tanya kau, jika ada yang memanggilku anjing, apakah itu juga menghinamu? Apakah itu juga menghina keluarga Ling? Aku tidak. Kakak kedua percayalah padaku. Siapa yang berani menghina keluarga Ling seperti ini? Keluarlah. Berikan King seperti Tom. Aku punya rekaman di sini. Pasti ada yang sangat tertarik. Dia adalah yang dibeli orang tuaku karena takut aku bosan di sekolah, khususnya seekor anjing untuk menghiburku. Bukan aku yang bilang, aku tidak mengatakannya. Buktinya jelas. Seluruh kelas mendengarnya dengan jelas. Kakak Sepip manggil mereka untuk bersaksi. Bu, ini semua salahku. Setelah kakak kembali, aku takut teman-teman meremehkanku. Jadi dalam keadaan terburu-buru, aku salah bicara. Begitu kakak kembali, dia merebut mobil sportku. Nanti dia akan merebut ayah dan ibuku. Lalu apa gunanya aku hidup? Anak baik, jangan bicara bodoh seperti itu. Ibu ada di sini. Kau akan selalu menjadi anak ibu. Anak terbaik, Ibu. Kakak-kakak Xiaoze akan selalu menemanimu. Xiaoze, dia hanya panik sesaat. Salah bicara, tapi di hatinya, dia selalu menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Ling Feng, masalah ini hanya kesalahpahaman. Demi aku, biarkan Xiaoze meminta maaf padamu dan masalah ini selesai. Cepat. Kakak, maaf. Aku tidak punya adik sepertimu. Xiaoze sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kau mau? Apa yang kau lakukan tidak selesai, ya? Tentu tidak selesai. Aku dihina olehnya di depan semua teman sekelas. Dimaki seperti anjing. Di mana kalian? Aku olehnya bersama Chu Qingcheng saat dibully. Di mana kalian? Aku disuruhnya terus-menerus berlutut dan minta maaf. Di mana kalian lagi? Xiaofeng, Ibu tahu kau menderita. Sabarlah sebentar, Ibu janji. Nanti pasti akan memberimu kompensasi berlipat. Sepanjang hidupku sebelumnya, aku berebut makanan dengan anjing liar. Aku tahan. Berebut tempat sampah dengan pengemis. Aku tahan. Ayah angkatku akan mengambil satu ginjalku. Aku tahan lagi. Sekarang bukankah aku punya keluarga? Ku adalah putra sulung. Laki-laki keluarga Ling dari ibu kota adalah satu-satunya pewaris keluarga Ling. Yang aku wakili adalah martabat keluarga Ling. Dasar apa kau menyuruhku bersabar? Xiaofeng, jangan bicara lagi. Semua salah, Ibu. Ibu minta maaf padamu. Tidak. Aku harus bicara. Aku buat kayak film tahu tadi kan. Mulai kehadapan semua ketidakadilan yang kualami akan kuperjuangkan sendiri. Xiaofeng, masalah ini semua salah keluarga kami. Qingcheng terlalu gegabah. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Bibi Zhang, sejak kecil hingga besar, Anda adalah orang pertama yang peduli dan membela saya saat saya diperlakukan tidak adil. Gawaikin Anies nin aja ki. Chu Qingcheng baik karena ditipu oleh Ling Wenze maupun karena gegabah, atau itu pada akhirnya harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Xiaofeng, apakah kau harus membuat segalanya? Begitu kejam? Begitu Xiaoze dikeluarkan dari sekolah bisnis, akan berdampak tak terhapuskan pada warisannya atas perusahaan Ling. Mewarisi perusahaan Ling? Kapan aku setuju dia mewarisi perusahaanku? Kau... Baiklah. Kita tidak bicarakan ini dulu.
Untuk masalah hari ini, memang Xiaoze yang salah. Jika dia minta maaf padamu dan kau masih tidak puas, aku sebagai kakak tertua juga akan meminta maaf untuknya. Apakah ini cukup? Kakak, sejak aku masuk ke keluarga ini, apakah kalian pernah menganggapku sebagai adik kandung kalian? Jangan bilang padaku dia Ling Wenze. Berani di depan banyak orang memanggilku anjing. Pasti ada kalian 3 bersaudara yang mendukung di belakang. Aku khawatir Xiaoze mendapat perlakuan tidak adil di sekolah. Tidak kusangka dia mengatakan hal yang begitu keterlaluan padamu. Tenang, setelah ini aku pasti akan menegurnya dan memintanya memberi hasil yang memuaskan untukmu. Tidak perlu penjelasan yang kuinginkan, akan kuminta sendiri. Ling Fang, bisakah kau lebih besar hati? Ling Yutang, kau bukan aku. Jika dulu yang ditukar adalah dirimu, jika ya hidup di neraka selama 20 tahun, jika palsu bukan manusia maupun hantu, kau belum tentu lebih besar hati dariku, Ling Yutang, karena kau tidak peduli hubungan saudara dan tetap bersikeras membela anak sanangkat itu. Maka jangan salahkan aku. Siapapun yang menghalangi di depanku akan kuinjak di bawah kakiku. Bahkan kakak kandung pun tidak terkecuali. Sekolah bisnis adalah tempat mendidik para elit bisnis, berkumpul dan merundung teman, bahkan melukai orang, sifatnya sangat buruk. Jika tidak mendapat maaf dari Ling Fang, semua Chu akan dikeluarkan. Mengapa hanya menghukum kami? Dia juga ikut memukul, bahkan hampir melemparkan Qingcheng dari atap. Kau masih merasa belum cukup merugikan Qingchengku. Qingcheng, cepat minta maaf pada Xiaofeng. Hugh. Ling Fong, saya minta maaf untuk Qingcheng padamu. Semua kesalahan adalah kesalahanku sendiri. Lampiaskan semua amarahmu padaku. Jangan melibatkan orang lain. Begini, aku berlutut. Minta maaf, boleh? Xiaoze, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, cepat! Ling Fong, Xiaoze sudah berlutut dan minta maaf padamu. Apalagi yang kau mau? Bahkan jika kau tidak memberi muka kepadaku dan ibu, kau setidaknya harus memberi muka pada keluarga Chu, kan? Xiaofeng, perkara ini sudah cukup besar. Jika terus berlanjut, bagaimana aku dan ayahmu nanti? Menghadapi keluarga Chu? Sudah dengarkan ibu ya? Lao Chu, kedua anak ini sungguh membuat orang khawatir ya. Tapi kau tenang saja, nanti aku bicara dengan Xiaofeng. Pasti tidak akan membuat Qingcheng dihukum. Ayah saya sangat begitu. Dibully oleh banyak orang, mempermalukan keluarga Ling. Aku tidak layak menjadi putramu. Setelah aku pergi, kau harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Anak baik, ada ayah di sini. Aku lihat siapa yang berani membuli putra Ling Janjun. Aku datang ke sekolah bisnis. Awalnya ingin belajar dengan baik agar cepat membantu meringankan pekerjaanmu. Tapi begitu aku datang, Ling Wenze langsung di depan semua teman sekelas memanggilku anjing. Kau bilang harus rukun sebagai saudara, aku tahan. Tapi dia bahkan bersama. Chu Qingcheng membawa sekelompok orang menghadangku di atap dan berkata padaku, jika aku tidak berlutut minta maaf, akan memukulku sampai mati. Ayah, aku adalah putramu. Mewakili muka keluarga Ling, aku tetap berlutut. Mereka lalu memukulku seperti ini. Kau bohong, itu jelas kau. Diam kau. Minta maaf pada Ling Feng. Aku tidak mau. Sungguh melawan. Hei, kenapa kau marah padanya? Kalau bukan karena bajingan itu, kalau bukan karena Ling Wenze menipu Qingcheng, mungkinkah dia terlibat dalam masalah kotor ini? Secara keseluruhan, Qingcheng yang memukul itu adalah kesalahannya. Perkara ini pasti aku beri penjelasan yang memuaskan untukmu. Demi hubungan kedua keluarga kita sudah lama bersama, kamu ini sungkan sekali. Xiaofeng, ayah tahu kamu menderita, tetapi bisakah kamu
beri muka pada ayah. Lupakan saja masalah ini. Keluarga Ling dan Chu bekerja bersama bertahun-tahun. Hubungan mereka erat. Jika aku bersikeras, malah akan menjadi bumerang. Lebih baik memberi muka kepada Ling Jianjun. Itu menguntungkan bagiku. Jika itu dikatakan orang lain, aku pasti adalah kata penipek. Tapi aku ikut kata ayah, aku turuti ucapan ayah. Anak baik. Kalian masih di sini, terus mempermalukan diri. Pulang. Pak Ling, Shofu dirugikan. Dia baru pulang, aku sebagai pamannya juga harus memberi sesuatu. Tanah di pinggir timur itu, anggap saja hadiah untuk Xiao Feng. Chu tua sungkan sekali. Maka aku wakili Xiao Feng berterima kasih padamu. Pulang! Lihat ekspresi Ling Jianjun. Sepertinya dia dari tangan Chu Tianshu mendapat banyak keuntungan. Mangkum Ling Wenze memperingatkan Chu Qingcheng dan dari mata Ling Jianjun mendapatkan poin plus. 3 untung sekaligus. Ini tidak rugi. Bagaimana lukamu? Apa perlu ayah membawamu ke rumah sakit? Tidak perlu ayah. Pukulan yang dulu kuterima jauh di bawah dan aku sudah terbiasa. Anak baik, dulu kau telah menderita. Mulai sekarang ada ayah, tidak akan ada siapapun yang bisa menindasmu lagi. Cukup dengan kata-kata ayah itu. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan yang tidak bisa kau katakan pada ayah? Ayah, saat ayah reda, aku pasti sering akan dibuli. Ada pergi ke sekolah Chu Qingcheng. Mereka sangat menakutkan. Hari ini saat aku dipukul, oleh mereka, aku takut tidak akan bisa bertemu ayah lagi. Anak bodoh, saat dipukul di sekolah, seharusnya langsung telepon ayah. Ayah akan datang melindungimu. Kalau begitu aja, bisakah ayah memberiku uang? Ponselku saat dipukul rusak. Anda beri 500? Oh, tidak 200 saja. Belikan aku yang palsu, ponsel yang bisa menelepon saja. Dengan baik itu saat aku merindumu, aku bisa kapan saja meneleponmu. Ponselmu rusak. Kenapa tidak bilang padaku lebih awal? Ayah juga salah. Kau baru pulang dari tempat seperti itu. Ayah malah lupa memberimu barang-barang ini. Xiao Wang, cepat. Aku akan belikan anakku ponsel yang terbaik dan termahal. Aku baru saja membantumu merebut sebidang tanah dari tangan Chu Tianshu. Sekarang kau merasa bersalah padaku, lalu kau ingin memberiku sebuah ponsel mimpi ayah. Ling Wenze, ponsel padaku. Semua kau yang beli? Mereka punya uang jajan sendiri. Apa yang mereka mau, mereka beli sendiri. Aku juga boleh punya? Tentu saja boleh. Kau adalah anak kandungku. Uangku adalah uangmu. Katakan, berapa yang kau butuh? Ayah transfer. Aku tidak tahu berapa uang jajannya. Anda beri aku 10 juta? Boleh. Oh, maaf ayah. Aku tidak seharusnya begini. Ling Wenze yang kecil sudah terbiasa boros. Jadi seharusnya banyak menghabiskan uang. Saja kecil. Aku tidak pernah melihat banyak dunia. Aku tidak perlu menghabiskan uang. Kau belikan aku yang termurah saja. Yang bisa meneleponmu. Asal kau tidak membenciku. Xiao Feng, apa yang kau katakan? Kau adalah anak kandungku. Sekarang kau pulang ke rumah. Ayah ingin menggantimu. Belum sempat. Mana mungkin aku membencimu? Apa yang Xiao Ze miliki dulu, akan kau miliki nanti. Di kartu ini ada 10 juta. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Kau bisa membelanjakannya sesuka hatimu. Terima kasih Pak Ayah, kau yang terbaik bagiku. 10 juta ini hanya permulaan. Sampai kau menyerahkan seluruh keluarga Ling kepadaku, aku akan menjadi anak yang patuh. Ayas, semua ini salahku. Dan tidak peduli bagaimana kau memukul dan memarahiku. Aku terima semuanya. Xiao Ze, aku sangat kecewa padamu. Dia adalah kakakmu.
Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu padanya? Ayah... 1000 salah, 10.000 salah, semuanya salahku. Asalkan jangan usir aku dari keluarga Ling. Bahkan jika aku harus menyajikan teh dan air untuknya, aku bisa... Yang harus kau minta maaf bukan aku. Asalkan Xiaofeng bisa memaafkanmu, masalah ini dianggap selesai. Kakak, siang tadi aku bertindak gegabah, salah bicara. Jika kau tidak memaafkanku, aku akan berlutut di sini seumur hidup dan tidak akan bangkit. Khawatir Perst, kau menyajikan teh dan air untukku. Ayah membesarkanmu bertahun-tahun, jadi kau harus belajar bersyukur. Setiap saat, ingat statusmu sendiri. Jika tidak ada ayah, kau akan hidup lebih buruk dari anjing. Jadi kau harus bersyukur pada keluarga Ling. Bersyukur ayah. Bersyukur padaku. Paham? Shokrai, hanya dengan modalmu kau ingin berada di atasku, mimpi... Shouza Wusuda, dan berlutut dan meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Haruskah kau berbicara sekejam itu? Kejam? Kakak kecil. Namun saat kau menyuruh orang-orang dari sekolah bisnis memukuliku, apakah kau pernah berpikir terhadap adik kandungmu sendiri? Juga kejam. Aku? Xiaofeng, kakak ketigamu? Maksudnya pasti menyuruh mereka menjagamu? Pasti mereka salah dengar. Jadi mereka salah paham. Oh, ternyata ini kesalahpahaman. Aku sakit. Ingin istirahat sebentar. Pergi, aku suruh pembantu siapkan lebih banyak makanan favoritmu. Nanti aku panggil. $10 juta. Ling Janjun memang murah hati, tapi ini masih jauh dari cukup. Aku akan menambah 10 juta ini menjadi 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta. Hanya begini, aku buktikan padanya, aku satu-satunya pewaris keluarga Ling. Yuya adalah gadis yang baik, tetapi dia hanya biasa saja, kemampuannya terbatas. Sekarang dia tidak bisa lagi memberiku apa yang aku ingin. Jadi tidak perlu terus menggantungnya. Halo. Kak Feng, aku dengar. Kau dipukul? Parah tidak lukanya? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Oh iya, aku transfer ke rekeningmu 1 juta, cukup untuk hidupmu dengan baik. Jangan hubungi lagi setelah ini. Lin Feng, apa kau masuk sekolah bisnis sudah mulai memperhitungkanku? Kau tidak terlalu bodoh. Aku lihat kau sombong. Sampai kapan? Di rumah tidak ada kamera. Untuk kau mengadu. Benar, di rumah memang tidak ada kamera. Laki-laki dewasa masih perlu pakai wanita untuk menghadapiku. Benar-benar sampai hidup. Saran biar kau pintar, jangan pernah ganggu aku lagi. Dulu aku bisa menebas Tanghai, juga bisa menebasmu. Xiaoze, hari ini kau menderita, makanlah lebih banyak. Xiaoze, ini udang favoritmu. Makanlah lebih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ibu. Kakak, kamu makan ini. Xiaoze, kamu makan saja. Kau kasih apa? Dia mau makan apa? Tidak bisa ambil sendiri. Kakak ketiga, kita besar di keluarga Ling. Sudah biasa dengan makanan mewah. Kakak baru pulang dari desa. Udang sebesar ini mungkin belum pernah lihat. Kakak makanlah dengan bebas, jangan sungkan. Ling Feng, Xiaoze, dengan baik hati aku memberimu lauk. Apa maksudmu? Jijik. Kau. Cukup. Hal yang terjadi sebelumnya, jangan ada yang menyebutnya lagi. 3 hari lagi adalah hari baik. Aku akan mengadakan perjamuan besar kepada semua pejabat dan bangsawan di ibu kota, mengumumkan identitas Xiaofeng.
dan secara resmi diterima dalam keluarga. Terima kasih, Ayah. Ayah, tapi 3 hari lagi adalah ulang tahun Xiaoze. Setiap tahun pada saat ini, keluarga kita akan mengadakan untuknya pesta ulang tahun yang meriah. Kakak tidak apa-apa. Entah aku merayakan ulang tahun atau tidak masalah. Nak, kakak laki-lakimu penting. Tapi ulang tahunmu juga sama pentingnya. Baiklah, 3 hari lagi, ulang tahun Xiaoze dan perjamuan Xiaofeng kita adakan bersama. Jika aku tidak mau, Xiaofeng, jadilah orang yang lebih besar hati. Kamu sekarang bukan lagi orang yang picik dari kalangan bawah. Masalah kecil, kau selalu permasalahkan. Bagaimana kau bisa bergaul dengan keluarga besar kita? setelah bergabung, biar kakak muda bersekongkol. Dengan orang luar menindas aku. Kau! Sudah. Kau adalah kakak. Tidak bisakah mengalah pada adik? Kalau begitu, pesta ulang tahun Xiaozi juga diadakan 3 hari lagi. Diadakan bersama. Terima kasih, Ayah. Namun, ada satu hal yang harus aku ingatkan kalian. 3 hari lagi, aku akan mengundang Direktur Zhang dari Tianxia Group untuk hadir. Kalian biasanya, aku tak peduli apa yang kalian lakukan di rumah. Tapi di depan Direktur Zhang, jangan sampai kehilangan muka grup Ling. Ayah, benar. Konglomerat nomor 1 di Nansheng, Tianxia Group, yang ingin diajak kerjasama oleh keluarga Ling. Benar, Direktur Zhang juga sudah menerima undanganku. Yutang, kau adalah putri sulung. Di grup Ling kita sudah magang selama ini. Jika kau bisa mewakili grup Ling dan mendapatkan proyek senilai ratusan miliar dari Direktur Zhang, maka kau akan menjadi manajer umum Ling Group. Ayah, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Selamat ya, Kak. Ya, kakak hebat sekali. Mari kita bersulang untuk kakak. Hei, Xiaofeng, kenapa kau tidak minum? Ling Feng sejak kecil tumbuh di lapisan bawah. Mungkin bahkan posisi manajer umum di Ling Group, kau tidak tahu nilainya kan? Manajer umum Ling Group adalah orang yang paling berkuasa selain ayah, yang paling berkuasa. Hanya dividen saham tahunan, setidaknya 100 juta loh. Dengan orang kampungan seperti dia, ngapain ngomong begitu? Ayo kita minum. Selamat atas promosi kakak. Ayah, entah 3 hari lagi, jika aku bisa mendapatkan kerja sama dengan grup Tianxia, apakah aku bisa menjadi manajer umum juga? Benar. Jika kau bisa mendapatkan kerjasama dengan Pak Zhang, maka kau adalah manajer umum Ling Group. Hei, Kak. Kau tidak berpikir dengan kemampuanmu bisa mengelola sebuah perusahaan publik dengan ribuan karyawan, kan? Ling Feng, kau masih bermimpi ya? Seorang lulusan universitas, abal-abal kelas 3. Masih ingin kerja sama miliaran? Mimpi saja. Xiaofeng, aku tahu kau ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan dirimu. Tapi kau harus realistis. Bukan barang milikmu. Jangan terburu-buru merebutnya. Kalau si anak berebut, bagaimana tahu? Apakah itu milikmu? Kau? Xiaofeng, hal-hal di dunia bisnis ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Setelah urusan ini selesai, Ibu akan mencarikanmu beberapa proyek yang lebih kecil. Kau coba dulu. Benar, Xiaofeng. Dengarkan ibumu. Ini kesempatan yang sangat bagus. Aku tak boleh baca saja. Ayah, aku ingin saya coba. Pantas saja kau anak Ling Jianjun. Berprestasi bagus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kau bisa mendapatkan kerjasama dengan Pak Zhang ini, maka kau akan menjadi direktur utama. Ayah, kalau begitu bagaimana denganku? Yang mampu naik. Kau di perusahaan sudah magang bertahun-tahun. Jika bahkan kau tidak bisa mengalahkan adikmu, maka itu membuktikan kau tidak cocok untuk grup Ling, posisi direktur utama ini. Kakak serta 3 hari lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiaoze, hari ini ulang tahunmu, kakak ketigamu dan kakak ketigamu memintaku bersama memberikan hadiah ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun.
Wah, ini Rolex. Edisi terbatas global tahun ini. Harganya mencapai 20 juta. Wenza, aku iri padamu. Orang lain punya satu kakak perempuan yang menyayangi saja sudah bagus. Lihatlah ketiga kakak perempuanmu, semuanya begitu menyayangimu. Kau sangat beruntung. Terima kasih, aku sangat suka. Adik bodoh, asalkan kau suka, apapun itu, kakak tertua pasti akan membelikannya untukmu. Direktur Ling, keluarga harmonis, sungguh membuat iri. Tidak. Maaf membuat Pak Zhang tertawa. Jika seseorang bahkan tidak bisa mengelola keluarga, lalu bagaimana kau membuat orang percaya dia bisa melakukan kemampuan mengelola perusahaan? Direktur Ling, aku suka suasana keluargamu. Semoga kerjasama kita selanjutnya berjalan menyenangkan. Pasti tidak akan mengecewakan harapan Pak Zhang. Ayo, bersulang. Kakak tertua? Orang ini jangan-jangan adalah keluarga Ling? Ini tuan muda yang baru ditemukan, kan? Dari jauh, sudah tercium bau asam. Hei, jangan bilang begitu. Pesta hari ini khusus untuk kakak laki-laki diadakan. Kakak Yutang dan Xiaoze berulang tahun. Kamu memberinya sebuah dalam tangan edisi terbatas global. Adik kandung ini pulang ke rumah, kamu pasti punya sesuatu untuk diberikan, kan? Masa hadiah ini sudah aku pilih dengan cermat, nilainya tak terukur. Ling Fong, ini hadiah dari kakak tertua untukmu. Terima kasih, kakak tertua. Kakak laki-laki, ini adalah saat kamu kembali ke keluarga Ling, hadiah pertama yang kamu terima. Tidakkah kamu membukanya untuk kami lihat? Pasti sangat berharga, kan? Tali, merek mewah mana? Yang meluncurkan produk baru? Apa ada makna khusus? Kelihatannya juga tidak seperti itu. Apa di dalamnya terbungkus benang emas? Kakak laki-laki, hadiah ini sebenarnya dari para kakak perempuan. Khawatir kamu rindu rumah setelah keluar lama, sengaja dibeli di kampung halamanmu. Apakah tali ini familiar? Benar. Ini adalah tali dari pohon di kampung halamanmu, yang biasa digunakan untuk menggantungmu sejak kecil. Hadiah ini sungguh penuh perhatian, ya? Iya, tali rami kasar untuk orang kampung. Itu benar-benar pas. Presiden Ling, ini... Biasanya mereka saudara-saudara bercanda seperti biasa. Maaf membuat Presiden Zhang tersenyum. Kamu puas dengan hadiah ini, kan? Ini sudah aku pilih dengan cermat. Kejutan yang kupersiapkan untukmu. Kamu letakkan di sampingmu. Ia bisa mengingatkanmu setiap saat. Jangan lupakan asal-usulmu. Iya, Kak. Ini adalah niat baik kakak tertua yang dipersiapkan untukmu. Tidak seperti yang hanya bisa memberi uang. Sampah. Melihatnya, akulah yang paling disayang di keluarga Ling. Dan kamu sadar apa-apanya. Tali ini adalah peringatan. Jika berani melawanku lagi, nasibmu akan sama seperti dia. Benarkah? Ling Fong, apa yang kau lakukan? Kakak tertua. Jangan salahkan kakak. Mungkin kakak merasa hadiah yang kau beri padaku terlalu berharga, sehingga kakak tidak seimbang. Ling Fong, minta maaf pada Xiaoze. Kau pantas. Kau orang yang tidak beradab. Orang sepertimu seharusnya hidup di tumpukan sampah, makan berebut dengan anjing. Ling Yutang, aku sedap muak denganmu. Ling Fong, kau gila? Berani menyentuh kakak besar? Ku menganggapnya kakak kandung. Kapan dia menganggapku adik? Ling Yutang, ini pertama kalinya, dan ku harap ini terakhir kalinya. Hei, jamuan malam hari ini, suara tamu penting yang diundang ayah. Kau bertindak sekarang, apa yang sampai dipikirin ayah? Padahal kau yang duluan. Tidak sama, aku dari desa, wahai tidak tahu aturan. Sedangkan kau adalah keluarga Ling, putri yang dididik dengan biaya besar. Kau. Baik, aku akan mengurusmu nanti. Direktur Ling, inikah yang kau pilih sebagai penerus?
Jika Nona Ling menangani proyek kita ini, maka kerjasama kita perlu saya pertimbangkan lagi. Direktur Zhang, kau salah paham. Dengarkan penjelasanku. Kakak besar dan mereka bertindak gegabah, mengganggu suasana semua orang. Saya di sini mewakili mereka untuk berciti maaf dengan sungguh-sungguh. Tenang dan bicara sedikit, sopan dan santun. Inilah penerus keluarga Ling yang seharusnya. Sebaliknya, dua anakmu yang lain. Direktur Zhang, Anda terlalu merendah. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Anak tidak berguna. Kalian sengaja membuat keluarga Ling di depan Direktur Zhang kehilangan muka. Ayah, ini bukan salah kakak. Kakak laki-laki yang duluan. Kakak perempuan tidak tahan, lalu mengucapkan kata-kata kasar pada kakak laki-laki. Siapa sangka kakak laki-laki berani memukul kakak perempuan? Iya, Ayah. Dia tadi hampir mencekikku. Kalian pikir aku tidak melihat apa-apa? Bukankah kau yang memberi tali murahan? Apa yang bisa terjadi? Aku? Jangan bicara lagi. Orang, bawa Nona besar dan mereka bawa pergi. Ayah! Bawa pergi. Xiao Feng, kau telah diperlakukan tidak adil. Ayah, aku tidak apa-apa. Syukurlah, tadi Direktur Zhang padamu sangat memuji. Mari, aku perkenalkan. Yang ini adalah Direktur Zhang dari grup Tianxia. Direktur Zhang, inilah putra kandungku, Ling Feng. Paman Zhang, apakah itu kau? Tuan Ling mengenalku. Xiao Feng, jangan main-main. Ini adalah mitra bisnis terpenting ayah. Jangan sembarangan. Anak miskin ini kenal dengan Direktur Zhang? Tidak mungkin. Dia terlihat sangat akrab dengan Direktur Zhang. Paman Zhang, 5 tahun lalu, apakah Anda pernah pergi ke kota Tangjia di pinggiran barat Provinsi Nan? Bagaimana kau tahu? Dahulu Anda lah yang membangun sekolah pertama SMP Harapan untuk kota kami. Berkat bantuan Anda, saya berhasil lulus SMA dan masuk universitas. Ternyata kau dari kota Tangjia. Ya, ada Wells. Anda telah membangun sekolah dan mencari guru untuk kami. Dan secara pribadi menasihati kami bahwa hanya dengan belajar sungguh-sungguh, kita bisa keluar dari pegunungan. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan sepada sekarang. Namun saat itu orang tua angkatku tidak mengizinkanku bersekolah. Anda memberi saya 5.000 yuan. Baru saya bisa masuk universitas. Paman Zhang, saya mewakili kota Tangjia. Semua anak yang tidak bisa bersekolah betulkan maksa kepada Anda. Meskipun kali ini kami tahu akan sepada seksi Paman Zhang terlibat kali. Cepat bangun. Tujuan mendirikan SMP Harapan saat itu adalah untuk agar lebih banyak anak sepertimu yang bisa keluar dari pegunungan dan menguasai nasibnya sendiri. Melihat dirimu sekarang, aku semakin yakin bahwa tindakanku dulu benar. Xiao Feng sejak kecil, dia sudah banyak menderita. Maka dari itu, dia sekarang lebih rajin dari semua orang. Dia pergi ke sekolah bisnis. Setiap hari paling awal datang dan paling akhir pulang. Kadang-kadang malam, aku melihatnya belajar di kamar. Selamat, Direktur Ling. Orang bilang seperti ayah, seperti anak. Direktur Ling, Anda memiliki penerus. Pantas saja Tuan asli keluarga Ling bertindak dengan sopan. Keluarga Ling hanya di tangannya. Bisa maju lebih jauh. Ya, anak angkat keluarga Ling dalam gennya. Membawa sifat rendah, tidak pantas di tempat terhormat. Dibesarkan dengan hati-hati oleh keluarga Ling selama bertahun-tahun, tetapi tidak tahu situasi dan marah-marah. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di keluarga Ling. Paman Zhang, ada sebuah hadiah yang ingin saya berikan kepada Paman. Hadiah apa? Ini hadiah terima kasih ini seharusnya sudah saya berikan kepada Paman 5 tahun yang lalu. Saat aku kembali ke sekolah dulu, Anda sudah pergi.
10 teman sekelas berkata, jika tanpa bantuan Anda, mereka akan bisa bersekolah. So, dengan tulus, kami menulis surat terima kasih ini. Semua orang menandatangani nama mereka dan membubuhkan cap jari. Hanya ingin memberitahu Anda, aku tidak akan pernah meluput bantuan Anda kepada kami. Baiklah. Surat ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima dalam hidupku. Direktur Zhang bernilai miliaran. Apapun yang bisa dibeli dengan uang tidak akan membuatnya tertarik. Sebaliknya, hal-hal seperti ini sudah yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, virtualism dan rapuri, itu pub yang bisa menaklukkannya. Takut senjata rahasia terbesarnya. Aku sangat suka surat ini. Aku pasti akan menyimpannya dengan baik. Direktur Ling, semoga kerjasama kita selanjutnya berjalan lancar. Kerjasama yang menyenangkan. Xiao Feng, hari ini berkat dirimu. Direktur Zhang setuju bekerja sama. Ya, baru saja aku dan Direktur Zhang menandatangani perjanjian kedua pihak. Dan Direktur Zhang secara pribadi menunjuk untuk meminta kamu bertanggung jawab atas proyek kedua pihak ini. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras. Anda malah membuat ayah malu. Ayah, Xiao Feng masih belajar di sekolah bisnis. Lagi pula dia tidak pernah memiliki pengalaman dalam hal ini. Tiba-tiba mengambil alih proyek sebesar ini. Bagaimana jika dia mengacaukannya? Kamu masih punya muka bicara. Di pesta, di depan umum. Kamu secara terang-terangan menghina adik kandungmu sendiri. Apakah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Ayah, ini tak bisa sepenuhnya disalahkan pada kakak perempuan. Hadiah yang kami siapkan untuk kakak laki-laki, kami pikir dia akan suka. Ini paling bisa dianggap sebagai niat baik yang berakibat buruk. Niat baik kalian hampir menghancurkan keluarga Ling. Hari ini, jika bukan karena Xiao Feng di depan Direktur Zhang yang menyelamatkan situasi, seluruh keluarga Ling kita akan dihancurkan oleh kalian berdua, orang bodoh yang sombong, dan berakhir. Xiao Feng, hari ini berkat dirimu. Urusan perusahaan ke depan, serahkan padamu secara bertahap. Kalau ada yang tidak tahu, ayah akan mengajarimu sendiri. Terima kasih tahu ayah. Ayah, aku juga ingin pergi dalam perusahaan. Untuk apa kamu ke perusahaan? Kakak laki-laki dan perempuan, semuanya pergi ke perusahaan. Kamu tidak boleh pilih kasih. Ma, aku mau ke perusahaan bantu ayah, meringankan bebannya. Baiklah, aku tahu aku orang luar. Hari ini aku hampir menggagalkan proyek ayah. Kalau begitu aku pergi, oke? Xiaoze, jangan ribut. Jianjun, setujui saja dia. Xiaoze cepat atau lambat akan Maida menambah perusahaan. Anggap saja dia belajar lebih awal. Baiklah. Tapi aku peringatkan kau, setelah pergi ke perusahaan, jangan membuat masalah. Kalau ada yang tidak tahu, belajarlah dari Xiao Feng. Baik, ayah. Aku pasti banyak belajar dari kakak. Belajar. Sudah larut. Semuanya cepat istirahat. Hari ini di ruang perjamuan, kau di depan semua orang mengintimidasi Xiaoze. Apakah itu untuk membuktikan bahwa kau selalu di atas dia? Iya, kenapa? Seorang yang bergantung pada belas kasihku untuk bisa bertahan di keluarga Ling sebagai anak angkat, pantaskah Mbak melakukan ini? Membuat keributan besar untuk mempertanyakan adik kandungmu. Aku peringatkan kau sekali lagi, Xiaoze juga adik kandungku. Meskipun kau adalah darah daging orang tua, lalu kenapa? Apa yang menjadi milik Xiaoze tidak satu pun bisa kau rebut. Terima kasih atas informasi identitas dan hadiah yang kau berikan. Direktur Zhang sangat puas. Bisa membantu Kak Feng, Xiaoya sangat senang. Qiuya adalah gadis yang baik. Tapi kalau agus kayak kau dalam,
sedikit lengah, habis hancur selamanya. Sebelumnya sudah banyak berhutang padanya. Kedepannya, lebih baik jangan terlalu sering menyeretnya ke dalam masalah. Tuan Besar, ini pengangkatan grup, kontrak untuk direktur utama. Setelah Tuan menandatangani, setelah lulus dari sekolah bisnis, bisa segera menjabat sebagai direktur utama grup Ling. Hanya seorang direktur utama sudah membuatmu lupa diri. Anjing kampung tetaplah anjing. Tidak pernah melihat dunia luas. Bodoh. Apa katamu? Anjing yang menggonggong tidak menggigit. Lihat sang kengkau. Hanya bisa menggonggong seperti anak anjing. Tidak berguna sama sekali. Berani kau memanggilku anjing? Memanggilmu anjing sudah menghormatimu. Saranku sebelum aku marah, lebih baik nyala dari pandanganku. Di hard break. Tanggung sendiri akibatnya. Kalian berdua ngobrol apa? Ibu, aku sedang dengan kakak membahas urusan bisnis. Benar kan? Kakak. Melihat kalian berdua adik kakak begitu rukun, ibu sangat senang sekali. Xiaofeng, ibu ingin memberitahumu sesuatu. Katakan ibu. Paman Chu baru saja menelepon. Dia ingin kau saat pulang sekolah mengantar Ching Cheng. Ibu, bukankah keluarga Ching Cheng punya sopir? Kenapa harus kakak yang mengantar? Sopir keluarga Paman Chu baru saja dipecat. Kebetulan sekali, di antara Xiaofeng dan Ching Cheng ada sedikit kesalahpahaman. Maka manfaatkan kesempatan untuk membuat mereka sering berinteraksi dan segera menjadi teman. Berteman, alasan yang sungguh konyol. Keluarga Chu mengincar garis keturunan keluarga Ling, status putra sah, serta di jamuan malam, nilai bisnis yang diperlihatkan. Ingin menyatukan aku dengan Chu Qingcheng. Ling Feng, aku bilang, aku tahu tidak mungkin menikahimu, sudah lupakan saja. Ling Feng, aku dan Ching Cheng sejak kecil berteman akrab. Orang yang dia cintai adalah aku. Aku juga tidak akan mengizinkan kau merebutnya dariku. Pernikahan keluarga kaya selalu merupakan keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan untung rugi oleh para orang tua. Apa gunanya kalian bicara padaku? Pura-pura apa kau? Engkau hanya memanfaatkan status sebagai putra kandung Paman Ling untuk memaksanya. Dan kalau tidak, gimana mungkin ayahku menyuruhku putus dengan Xiaoze? Ternyata kau tahu bahwa akulah satu-satunya pewaris keluarga Ling. Akal keluarga kita berteman turun-temurun. Demi anak angkat yang tak layak seperti ini, bermusuhan denganku. Pantas. Kau? Xiaoze, jangan dengar omongannya. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Wanton Flying Stars. Hanya kau. Ching Cheng. Cita yang menggaruhkan sekali. Tapi kalian di depanku pura-pura untuk apa? Ada kau yang penumpak orang tuamu. Kau menikah dengan Ling Wenze, anak angkat itu, dan menderita bersamanya seumur hidup. Itu tidak perlu kau khawatirkan. Bahkan jika aku menderita, itu urusanku sendiri. Xiaoze, ayo kita pergi. Otak cinta bodoh. Tidak apa-apa. Jangan karena hal seperti ini marah ya. Sembarangan. Perkara pernikahan. Apa kalian bisa berbuat sesuka hati? Chu Tianshu sendiri meneleponku, menyuruh Chu Qingcheng menikah dengan Ling Feng. Ayah, aku dan Ching Cheng teman masa kecil. Teman masa kecil? Jika mau salahkan, hanya bisa salahkan dirimu yang tak berguna. Kau membuat keluarga cumual. Aku tak peduli, aku harus menikahi Ching Cheng. Jika aku tidak bisa menikahi Ching Cheng, aku akan kabur dari rumah dan aku tidak akan kembali lagi. Nak, jangan bicara bodoh seperti itu. Ayah, Xiao Sadang Qingzhou sejak kecil sudah menjadi teman masa kecil. Kau juga melihatnya kan? Perasaan di antara mereka. Masa bisa putus begitu saja? Lalu apa yang bisa kulakukan? Kau beritahu aku.
bagaimana aku kepada Chu Tianshu dan Xiaofeng memberi penjelasan. Aku selalu menganggap Xiaoze sebagai anak kandungku sendiri. Bahkan jika Qingcheng menikah dengan Xiaoze, apa yang menjadi milik mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Adapun Xiaofeng, hei Xiaofeng, Bu ada sesuatu yang mau dibicarakan denganmu. Kakak, ayah dan ibu sudah setuju menikahkan Qingcheng denganku. Kau pasti akan senang untukku. Betul, kan? Xiaofeng, Xiaoze dan Qingcheng, dua anak itu, tumbuh besar bersama sejak kecil. Hubungan mereka sangat baik sekali. Bagaimana dengan Paman Chu dan keluarga? Mereka bisa mengabaikan masa depan putrinya, tetapi kita tidak bisa tidak mempertimbangkan kebahagiaanmu. Begini, Ibu berjanji setelah lulus akan mencarikan pacar yang lebih baik untukmu. Setuju? Iya, kakak, sebaiknya dengar kata ibu. Qingcheng tidak cocok untukmu. Ling Feng, Qingcheng adalah putri sulung keluarga Chu. Sejak kecil dia dibesarkan sebagai bangsawan dan dibina sebagai wanita terhormat. Orang yang akan dinikahinya hanya bisa putra konglomerat yang playboy. Sedangkan kau, sungguh tidak cocok dengan Qingcheng. Aku juga merasa Chu Qingcheng. Dia tidak pantas untukku. Namun demi keluarga Ling dan persahabatan dengan keluarga Chu, aku bisa menikahinya. Kau? Xiaofeng, bukankah kamu sebelumnya punya masalah dengan Qingcheng? Ayah, itu hanya kesalahpahaman kecil saja. Lagi bicara soal itu, Chu Qingcheng baik dari segi penampilan maupun latar belakang cocok denganku. Paman Chu juga sangat menyukaiku, jadi aku menerima perjodohan ini. Xiaofeng, mengenai Xiaoze dan mereka, setelah Ling Wenzi lulus, kamu bisa mencarikan yang lebih baik untuknya. Xiaofeng, aku juga tidak mau mengurusnya lagi. Kakak, Ling Feng si brengsek itu mau merebut Qingcheng dariku. Tenanglah, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Kakak, apakah kamu punya cara? Seorang sampah dari kawasan kumuh. Pertama merebut posisi direktur umum dariku, sekarang ingin merebut tunanganmu. Ini benar-benar mencari mati. Ling Feng, karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Feng, kau masih duduk di sini baca buku? Jangan baca, ada masalah besar. Ada masalah apa? Lihat sendiri saja. Feng, tenang saja. Aku sudah suruh orang bersihkan. Bukankah ini bagus? Selama aku masih anggota keluarga Ling, meski tanpa Chu Qingcheng, keluarga Ling akan terus memperkenalkan yang lain padaku. Dan kalau sudah gitu, lebih baik aku manfaatkan tangan Ling Wenzi untuk membesarkan masalah ini. Dengan begitu bisa menyelamatkanku dari banyak masalah. Tapi apa? Maksudmu reputasi? Apa itu berharga? Sebelum aku mendapatkan semua harta keluarga Ling, aku tidak mau masuk ke pernikahan lebih awal. Kakak Feng, aku lihat selebarannya. Apa engkau tidak akan mendapat masalah? Mana mungkin. Yang bermasalah adalah mereka. Xiaofeng, ada apa dengan foto-foto ini? Ayah, dia mantan teman sekolahku. Kondisi keluarganya juga kurang. Kami dulu kerja bersama. Syukurlah. Sekarang kau tuan muda Ling dan juga menantu incaran keluarga Chu. Kau tahu posisimu? Tenang saja, Ayah. Kartu buat Sen House ya tak boleh. Baik. Urusan ini, Ayah akan bantu bersihkan. Oh, kakak datang? Ling Feng, ada apa dengan foto-foto ini? Xiaofeng, aku tak peduli bagaimana dirimu dulu. Tapi keluarga Ling punya aturan. Segera putuskan hubungan dengan teman-temanmu yang tidak berguna. Kenapa harus putus? Sekarang aku tuan muda Ling.
muda dan kaya. Wajar saja ada wanita yang mengejar. Kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau masih punya sopan santun? Kau yang setiap hari nongkrong di klub, ambitious pria model, gak berani bicara sopan santun padaku. Aku apa? Aku benar-benar tak mengerti dirimu. Daripada sayang adik kandung, lebih baik setiap hari memihak palsu berdarah hina. Laki-laki dewasa hanya mengandalkan wanita dan menculikkan seperti anak kecil, menyebar fitnah dan mengadu. Benar-benar konyol. Bilang dia sampah. Itu sudah menghina. Bu, aku tidak... Semua fitnah kakak dan kakak. Xiaoze, tenang saja. Ada kakak, tak akan biarkan kau dirugikan. Kakak Feng, ada seorang gadis cantik di luar mencarimu. Sepertinya wanita di brosur itu. Ling Feng, ibu sudah bilang jangan bergaul dengan perempuan yang tidak baik dan menyuruhku mengawasimu. Pergi! Hei, jangan tidak tahu diri. Kau bahkan tidak mau mendengarkan perintah ibu? Ling Wenze, kau mau bermain dengan proyek manapun, tidak masalah. Tapi kau tidak seharusnya melibatkan Kyuya juga. Aku sangat tidak senang. Konsekuensinya sangat serius. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ling Feng, kenapa kau memukul orang? Ada pertunjukan bagus lagi. Ling Feng, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Kakak Feng, Cuya, kenapa kau datang? Kakak Feng, aku sangat khawatir padamu. Aku hanya ingin datang menemuimu. Sekarang keluarga Ling mencarimu. Keluarga Chu juga mencarimu. Kau keluar saat seperti ini terlalu berbahaya. Aku tidak takut. Ini yang kau berikan padaku, tidak kuhabiskan 1 sen pun, ku kembalikan. Gak mau uang. Lalu mengapa masih mau membantuku? Aku... Kau menyukaiku? Ya. Aku tidak menyukaimu. Aku hanya karena kau melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Aku tahu itu semua. Kau tahu itu, lalu kenapa? Kakak Feng, tidak peduli kau memanfaatkanku atau tidak. Aku sungguh ingin membantumu tanpa mengharap imbalan. Asalkan kau senang, aku sudah sangat puas. Benar-benar gadis bodoh. Aku hanya mau menjadi gadis bodoh milik kakak Feng seorang. Pulanglah dulu. Setelah urusan ini selesai, agak tak cepat. Ya. Ling Feng, apakah kau berkumpul lagi dengan perempuan liar itu? Paman Chu mengadu kepadaku. Segera kembali. Kau pergi ke mana? Kenapa kau tidak angkat telepon? Dan lagi, kenapa kau memukul adikmu? Ayah, ini bukan salahku. Karena Ling Wenze ingin mencelakaiku. Ling Feng, kau memfitnah duluan. Masalah ini ada hubungannya dengan Xiaoze? Ayah, perjodohanku dengan keluarga Chu sudah dekat. Jadi ada yang sengaja menyelidikiku. Ada sengaja membawa Kyuya pergi. Tujuannya dia adalah merusak hubungan keluarga kita berdua. Orang ini adalah dia. Kakak memukulku sudah. Kenapa juga memfitnahku? Apa yang kulakukan padamu? Ling Feng, kau terlalu berlebihan. Cepat minta maaf pada Xiaoze. Bukan aku yang harus minta maaf. Sudah, kalian diam semua. Ayah, aku punya bukti. Ayah, lihat ini. Atau jika bukan dia yang memotret foto-foto ini, bagaimana mungkin masalah ini diketahui keluarga Chu? Dan bagaimana bisa membawa ke keluarga Ling kita? Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku.
kau sendiri yang genit. Jika kau tidak sopan, bagaimana kau bisa punya foto seperti itu? Ling Yutang, diam kau. Dia adik kandungmu. Bagaimana caramu bicara? Masalah ini memang Yutang dan mereka yang salah. Ayah akan memberikan penjelasan yang memuaskan untukmu. Namun masalah ini, keluarga Chu sudah tahu. Demi kehormatan keluarga, kali ini yang pergi menjalin ikatan pernikahan hanya bisa Xiao Ze. Jadi yang difitnah adalah aku, yang dirugikan juga aku. Orang yang akhirnya menanggung semua konsekuensi, tetap aku. Benar? Kakak mau. Aku terlalu mencintai Qingcheng, makanya aku melakukan kesalahan. Tapi kita satu keluarga, kau akan memaafkanku, kan? Xiaofeng, ayah tahu masalah ini kau telah sangat dirugikan. Tapi keluarga Chu dan Ling sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tidak mungkin karena hal sepele ini muncul keretakan, kan? Begitu, aku tahu kau anak baik, ayah. Kau akan memaafkanku, kan? Xiaofeng, kenapa kau tidak bisa sedikit patuh? Posisi manajer umum. Sudah kau rebut, sekarang tunangan Xiao Ze. Masih mau kau rebut? Tidak mungkin. Semua hal kau dapatkan, kan? Ling Feng, kau terlalu egois. Sejak kau kembali ke keluarga ini, keluarga Ling tidak pernah tenang sehari pun. Kalau tahu begini, dulu aku seharusnya tidak menjemputmu kembali. Sawe. Ling Feng, kau gila? Aku gila. Aku digila-gilakan oleh kalian. Jelas yang dirugikan adalah aku. Kenapa aku harus bertahan? Kenapa setiap kali orang yang akan perlu dan mengerti harus selalu aku? Akulah yang bertunangan dengan keluarga Chu. Ling Wenze hanyalah anak angkat. Berhak apa dia bersaing denganku? Akulah putra kandungmu, adik kandungmu. Bersih yang sangat depatat. Itulah satu-satunya darah keluarga Ling. Aku tahu. Bahkan jika kalian tinggal bersama selama 20 tahun, kalian memiliki ikatan. But, aku sudah berusaha keras ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Kenapa kalian selalu berada sebelah dan tidak memberiku kesempatan sama sekali? Anak bodoh, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu adalah daging yang lahir dari tubuh ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak mencintaimu? Iba, kau selalu bilang semua anak sama seperti daging di telapak dan punggung tangan. Tapi begitu aku sampai di rumah, kau langsung ingin memberikan pusaka Gyo itu padanya. Aku dipukuli di sekolah. Hal pertama yang kau lakukan adalah masih peduli padanya. Sampai sekarang, aku dijebak olehnya, menghancurkan pertunangan dengan keluarga Chu. Orang yang menyuruh kemenalan ini adalah kau. Jika kau begitu mencintainya, kenapa kau menyuruhku kembali? Jika aku tidak kembali, istilahnya aku tidak akan membencimu. Xiaofeng, maaf. Ini semua salah, Ibu. Ibu seharusnya lebih memperhatikanmu. Xiaofeng, mengenai hal ini, kakak memang bersalah padamu. Tapi, Xiaosa dan Qingcheng sungguh saling mencintai. Kakak tidak tega memisahkan mereka. Makanya, aku menggunakan cara yang agak berlebihan. Begini saja, katakan saja apa yang kau inginkan, kakak akan memberikannya. Reputasi kau hancur. Kau pikir uang receh bisa menyelesaikannya? Ling Yutang, kau terus bilang, aku pun adalah si adikmu. Apa yang kau benar-benar menganggapku sebagai adik kandung? Di hatimu. Adik baikmu itu, selamanya hanya Ling Wenze, anak angkat itu. Kakak, hal ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan kakak dan ibu sama sekali. Jika kau ingin marah, marahlah padaku. Ling Wenze, sampai sekarang kau masih membangun citra penurut dan manis, kan? Aku tahu, sejak hari pertama aku masuk keluarga ini, kau tidak menyukaiku. Kau takut kehilangan kasih sayang, kehilangan kehidupanmu sekarang. So, kau selalu memanfaatkan cinta kakak dan ibu, iparku, untuk menindas dan memfitnahku.
Dan berikutnya adalah untuk membuat mereka membenciku. Kau dapat berhitungan semua ini. Padahal semua ini seharusnya milikku. Dan kau, Ling Wenze, adalah parasit terbesar di keluarga ini. Cukup, Xiaofeng. Ayah tahu kau menderita, tapi kita tetaplah satu keluarga. Bagaimana kau bisa begitu kejam pada Xiaoze? Satu keluarga? Aku selalu menganggap kalian sebagai satu keluarga. Tapi kapan kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Dia akan mensekut menikahi putri keluarga Chu. Pasti hidup berkecukupan seumur hidupnya. Kakak sulung bekerja di perusahaan bertahun-tahun, punya 10% saham, dan kau didik sebagai penerus. Sedangkan aku berusaha keras di sekolah. Tujuanku adalah untuk mendapatkan pengakuanmu. Tapi apa yang ku dapat? Yang ku dapat adalah kakak dan anak angkat ini bersatu, menginjak-injak martabatku dengan kejam. Dan kalian, orang tua yang seharusnya melindungiku, hanya menyuruhku bersabar. Aku bilang, aku tidak akan bersabar lagi. Semua penindasan yang kualami akan kubalas 1000 kali lipat. Xiaofeng, ayah tahu kau menderita. Begini, kerjasama dengan grup Tianxia akan kuberikan padamu untuk ditangani. Dan, bukankah kau selalu iri dengan kakak sulungmu memiliki saham perusahaan? Begini, aku juga akan memberimu 10% saham perusahaan. Ayah, tenanglah. 10% saham, ditambah jabatan direktur utama, dalam rapat dewan direksi, memiliki hak bicara mutlak. Bagaimana kau bisa seenaknya memberikannya pada orang lain? Apa maksudmu seenaknya? Xiaofeng juga anakku. Bukan hanya memberinya 10% saham, bahkan jika harus memberinya seluruh grup Ling, aku pun akan memberikannya. Ayah, ya terima sakit. Tapi aku tidak menginginkan semua ini. Aku hanya ingin ayah dan ibu lebih menyayangiku. Itu sudah cukup. Anak bodoh, kau akan selalu menjadi anak yang paling disayangi ayah dan ibu. Begini, soal ini. Sampai di sini saja. Semuanya istirahat. Rencanaku sudah sempurna. Tapi kenapa Lin Feng keparat itu tidak hanya tidak menerima hukuman, tetapi bahkan saham milikku direbut. Aktor yang hebat selalu bisa dengan akting yang luar biasa menggerakkan penonton. 10% saham ditambah sebagai penanggung jawab proyek, sekaligus pernah menyingkirkan Chu Qingcheng, seorang pahlawan yang menghalangi keuntungan kali ini sangat memuaskan bagiku. Ling Feng, ini kantormu. Lihat apakah kamu puas? Saya terima kasih, Pak. Saya sangat puas. Kak, kalau kantorku? Magang tidak punya kantor. Kak, atas dasar apa orang sampah dari kawasan kumuh itu punya kantor pribadi? Sedangkan aku, lulusan universitas ternama, seorang jenius, harus duduk bersama para pekerja rendahan itu. Aku tidak peduli, aku juga ingin kantor pribadi. Xiaoze, dengarkan dulu. Alasan Ling Feng memiliki kantor pribadi adalah karena proyek kerja sama dengan grup Tianxia. Memang harus ada. Karena proyek kerja sama ini rencananya bersifat rahasia. Ditambah lagi Ling Feng adalah penanggung jawab proyek yang ditunjuk langsung oleh grup Tianxia. Memberinya kantor pribadi. Juga demi keamanan. Bukankah itu berarti rahasia bocor? Dia harus bertanggung jawab utama. Tanggung jawab, takutnya tanggung jawab ini dia tidak sanggup menanggungnya. Tuan Muda Ling Feng, ini adalah rencana kerjasama dengan grup Tianxia. Rencana selanjutnya perlu Anda isi. Direktur Ling dan Direktur Zhang menunggu saya untuk melapor. Dokumen rencana ini adalah rahasia bisnis. Ini menyangkut kerja sama selanjutnya.
Link Group dan grup Tianxia sangat penting. Ya, kamu langsung serahkan rencana ini kepada Direktur Link dan Direktur Zhang. Ingat, jangan sampai dilihat oleh orang kedua. Baik. Nona besar. Yang Anda minta? Semuanya sudah beres. Yakin? Yakin. Aku melihat sendiri Ling Feng menulisnya. Bagus. Yang kujanjikan padamu pasti tidak akan kurang. Aku sudah siapkan mobil untukmu. Pergi lewat pintu belakang. Akan ada yang mengantarmu pergi. Baik, Nona besar, bukannya kita mau rapat. Membahas apa? Rahasia bisnis yang bocor karena kamu? Aduh Kak, kamu bilang kenapa kamu begitu ceroboh sampai membuat masalah besar ini? Atau kamu cemburu? Karena orang tua lebih memihakku, jadi kamu sengaja... Maksud kalian, aku membocorkan rahasia bisnis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku bahkan tidak punya kantor sendiri. Benar. Ada apa dengan masalah ini? Paman Zhang, dia bukan aku yang bawa cuaca. Beri saya beberapa menit, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Jangan bilang beberapa menit. Bahkan jika diberi 1 hari penuh, apa yang bisa kamu lakukan? Sebagai penanggung jawab, rencana proyek, rahasia bisnis bocor dan diketahui semua orang, dan kamu harus bertanggung jawab penuh. Menunda waktu tidak ada gunanya. Ling Feng, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mengaku. Pak Zhang, adikku yang bodoh dan tidak tahu diri ini, telah menyebabkan grup Tianxia Anda menderita kerugian besar. Tenanglah, keluarga Ling kami tidak akan melindungi siapapun, pasti akan membuat pelaku kejahatan. Memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda. Ling Yutang, apa yang kau katakan? Kapan urusan keluarga Ling kami? Perlu kamu yang memutuskan? Ayah, saat ini Anda masih mau melindunginya? Ling Feng kali ini membuat masalah terlalu besar. Bahkan jika keluarga Ling tidak memperhitungkan kerugian, menurutmu apakah grup Tianxia akan melepaskannya? Ini. Pak Ling, menurut saya sih apa yang dikatakan Nona besar benar. Masalah ini harus ada seseorang yang memberikan penjelasan. Pak Zhang, Anda tenang masalah ini. Keluarga Ling kami tidak akan mengelak. Hanya saja, Anda perlu memberi saya waktu. Saya akan memeriksa seluruh rangkaian perkara ini dengan jelas. Masih menyelidiki apa? Rencana selanjutnya dari seluruh proyek hanya ada di kantor Ling Feng. Kalau bukan dia yang membocorkan, siapa lagi? Sampah. Masih pura-pura sekarang? Kamu pikir kali ini ayah masih bisa melindungimu? Ayah. Rencana inti seluruh proyek hanya kakak yang bertanggung jawab. Selain Anda dan Pak Zhang, dia satu-satunya yang tahu. Bukan dia yang membocorkan. Apa mungkin Pak Zhang? Lucu, proyek ini diprakarsai oleh grup Tianxia kami. Investasi juga 10 miliar lebih banyak dari grup Link kalian. Bocorkan sendiri. Proyek andalan saya sendiri. Maaf, aku gila. Tenanglah Pak Zhang, kami sama sekali tidak meragukan maksud Anda. Siapa itu Pak Ling? Hari ini kau harus memberi saya penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan saja. Pak Zhang, gak perlu repot-repot. Penjelasan yang Anda minta akan saya berikan sekarang. Ayo bawa orang itu ke sini. Beres Tuan Feng sudah terbukti, si kecil ini ingin kabur lewat pintu belakang, tepat siadang oleh kami. Sekretaris Wang, ternyata kau. Ada apa ini sebenarnya? Kakak, engkau tidak bisa setelah membocorin rahasia dagang, lalu melemparkan semua tanggung jawab kepada seorang asisten kecil, sekretaris. Apa kau tega? Sampai saat ini, masih bermain hasut, trik kecil macam ini. Apa kau anti main result lucu? Kau?
Ayah Fit, soalnya ada seseorang yang sengaja mengacaukan kita dengan kerjasama dengan grup Tianxia. Bahkan rela mengorbankan aku demi keuntungan grup Ling. Siapa yang menyebabkan ku tahu? Aku pasti akan membuatnya menyesal. Tidak peduli siapa di antara kalian yang membocorkan rahasia proyek ini, grup Tianxia kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya kerugian ini. Grup Ling kalian harus memberi penjelasan. Pak Zhang, soal ini memang masalah grup Ling. Semua kerugian grup Tianxia akan ditanggung oleh grup Ling. Namun, sekarang saya ada urusan pribadi. Silakan Anda istirahat sebentar di ruang istirahat. Pak Zhang, tunggu sebentar. Kalau tidak, lihat lagi rencana ini. Ini Sam udah lama curiga. Sekretaris ini mencurigakan. Jadi saya waspada. Dan memberinya yang palsu. New Excel Board. Sama sekali bukan rencana saya. Xiaofeng, maksudmu urusan ini sama sekali palsu? Rencana sebenarnya kita tidak bocor sama sekali. Tes saja. Bagus, berani dan cerdik. Aku benar tidak salah orang. Direktur Ling benar-benar beruntung memiliki pewaris yang hebat seperti ini. Direktur Zhang, Anda terlalu memuji. Kakak laki-laki, perhitunganmu bagus ya. Bahkan sekretarismu sendiri pun harus diwaspadai. Sejak kecil aku hidup di lapisan paling bawah masyarakat. Already aku sangat tahu satu prinsip, yaitu tidak ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Pada sekarang ada satu lagi, yaitu ayah. Pantaslah kawan aku. Mulai sekarang, aku serahkan grup Ling ke tanganmu. Ayah pun tenang. Projek dengan grup Tianxia, kau satu-satunya penanggung jawab. Semua keputusan rahasia ditangani olehmu seorang. Awalnya aku berpikir setelah kamu dari sekolah bisnis, lulus belajar, nanti kembali. Dan perlahan menjalankan tugas direktur utama. Sekarang lihatnya, sepertinya tidak perlu lagi. Nanti aku akan ke Dewan Direksi mengumumkan penunjukan penuh untukmu. Ayah, apa hakmu memberinya posisi setinggi itu? Dari segi usia dan senioritas, di mana aku tidak lebih baik darinya? Posisi ini seharusnya milikku. Kau duduk. Direktur Zhang masih di sini. Aku masih menjaga mukamu. Berani bicara satu kata lagi. Keluar sekarang juga. Ayah, sebelum sampah dari kawasan kumuh ini datang, kau jelas-jelas berjanji akan mewariskan grup Ling kepadaku. Aku tahu, pasti kamu yang memberi ayah obat guna-guna sehingga membuat keputusan yang bodoh ini. Kau ini dasar tidak tahu terima kasih. Aku... Ling Yutang, kenakalan apa yang telah kau lakukan, aku tidak sadar sendiri. Tuan Muda Feng, ampun. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Kumohon ampuni aku sekali ini. Ceritakan saja siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Membocorkan rahasia bisnis, menyebabkan kerugian besar, hukuman minimal 10 tahun. Baik, karena kau tidak mau bicara, aku akan mengabulkan permintaanmu. Orang, hubungi polisi. Setidaknya aku tidak mau dipenjara. Aku bilang, itu nona besar. Dia memberiku 1 juta, menyuruhku melakukan ini. Omong kosong, apa buktimu? Ling Yutang, kau adalah anak tertua keluarga Ling. Aku pernah menaruh harapan besar padamu. Tapi demi kepentingan pribadi, kau malah menjebak adik kandungmu sendiri. Bahkan mengabaikan kepentingan perusahaan. Tahukah kau perilakumu sekarang betapa besar kerugiannya bagi perusahaan? Ayah, aku tahu salahku. Aku untuk sesaat dibutakan oleh keserakahan. Tidak seharusnya aku cemburu pada adik. Maafkan aku sekali lagi, ayah. Ya, ayah. Maafkan kakak sulung. Lagi pula tidak ada kerusakan nyata pada perusahaan. Kau diam saja. Dulu, karena kau masih kecil dan belum dewasa, ayah dan ibu melindungimu. Kakak juga peduli padamu. Tak kusangka, kau juga bodoh yang tak bisa diajari.
Mulai sekarang, kalian berdua ini dari Lynx Group. Semua yang dulu kuberikan padamu akan kucabut semuanya. Hei, orang, bawa mereka berdua pergi. Enyahlah. Tidak, aku tidak mau pergi. Jangan ada yang berpikir bisa mengusirku dari Lynx. Kau brengsek, kau tidak mau dengar kata-kataku. Ling Feng, kau sampah dari kawasan kumuh. Berhak apa kau bersaing denganku untuk Lynx? Bersaing? Kakak, apa maksud perkataanmu? Secara prinsip, aku telah mendapatkan kerjasama dengan Tianxia Group untuk keluarga Ling. Dan barusan aku menyelamatkan situasi, menghindari kerugian besar. Aku berjasa besar bagi keluarga Ling. Secara pribadi, aku adalah darah daging ayah dan ibu, satu-satunya putra keluarga Ling. Jika aku tidak mewarisi Lynx, siapa yang akan mewarisinya? Kamu, Rawodotes, bajingan yang tidak ada hubungan darah ini. Kamu. Kau omong kosong. Aku di Lynx, bekerja keras bertahun-tahun. Meski tanpa hasil besar, setidaknya ada jerih payah. Berhak apa kau menyangkal semua usaha? Dan lagi, adik kandungku bukanlah dirimu. Adikku hanya Xiaozhe seorang. Demi sedikit keuntungan, kau bahkan tidak mengakui keluarga sendiri. Inilah putri yang kubesarkan dengan baik. Bagus sekali. Lynx bukan hanya milik keluarga Ling. Masih ada ribuan mulut yang harus diberi makan. Tanggung jawab sebesar ini, bagaimana bisa diserahkan ke tangan orang yang tidak kenal sanak saudara? Ayah, apa maksud perkataanmu? Aku juga memiliki darah Lynx. Aku juga punya hak waris. Mulai sekarang, kau tidak punya lagi. Nanti aku akan mengadakan rapat Dewan Direksi, membuat surat wasiat. Semua milik keluarga Ling, semuanya akan kuserahkan pada Ling Feng untuk diwarisi sendirian. Sedangkan kalian, aku akan memberi kalian uang yang cukup untuk menjamin hidup kalian tanpa kekhawatiran di masa depan. Apa yang kau tertawakan? Ayah, kamu demi seorang sampah dari daerah kumuh. Sungguh akan berbuat sekejam ini? Perbuatanmu sendiri yang keterlaluan. Siapa yang bisa disalahkan? Sekarang, semua ini karena sampah sepertimu. Apa yang tidak bisa kudapatkan, kalian juga tidak akan mendapatkannya. Bajingan, apa yang mau kau lakukan? Pergi dari sini. Keluarga Ling adalah milikku. Tidak ada yang boleh merebut. Bawa orang ke sini. Anak durhaka, apa yang mau kau lakukan? Ayah, apakah kau sungguh berpikir setelah bertahun-tahun di keluarga Ling, aku tidak melakukan apa-apa? Sekarang tulang punggung perusahaan sudah setengahnya aku suap. Cukup dengan satu perintah dariku, mereka akan menurutiku. Kak, kau hebat. Ayah, jika ayah sekarang mengadakan rapat dewan direksi dan menyatakan secara sukarela menyerahkan hak waris Ling kepadaku, aku masih menganggap ayah sebagai ayahku dan akan merawat ayah dengan baik. Dan aku ingin ayah menyatakan secara pribadi bahwa Ling Feng dulu tidak tertukar. Dia sejak awal bukanlah keturunan keluarga Ling. Tidak mungkin. Ayah, apakah ayah pikir ayah masih punya suara? Direktur Zhang, jika kau bersedia mendukungku, maka untuk kerjasama kali ini, aku bisa mewakili Ling, memberimu tambahan 30%. Xiaozhe, kau dan Qingcheng adalah teman masa kecil. Mendapatkan dukungan dari keluarga Chu, seharusnya tidak masalah. Kakak, kau tenang saja. Aku pasti akan membantumu. Aku, Ling Jianjun, dosa apa yang telah kuperbuat sampai-sampai membesarkan kalian, sekumpulan anjing ingkar budi ini. Ayah, sampai saat ini, Anda tidak seharusnya menyalahkan kami. Salahkan saja pembawa sial ini. Jika bukan karena dia, keluarga kita rukun dan damai, bagaimana bisa terjadi hari ini? Ling Feng, apa lagi yang bisa kau banggakan sekarang? Tidak kusangka, Ling Yutang berani secara terang-terangan mengkhianati Ling Jianjun. Ini yang tidak kuduga. Akad sama vengeance akhirnya akan sia-sia. Kakak, dia hanyalah seorang sampah. Tanpa dukungan ayah, apa dia ini? Bawalah orang ke sini, keluarkan dia. Siapa yang berani?
adalah wanita yang berselingkuh dengan Ling Feng itu. Kakak Feng, aku datang membantumu. Lucu, kau dan Ling Feng bernasib sama. Apa kau punya kemampuan membantu orang? No, no. Kyoya, kau adalah pemegang saham terbesar di balik Tianxia Group kami, yaitu keluarga Qiu dari Provinsi Selatan. Dan Nona Kyoya adalah satu-satunya putri dari keluarga Qiu kami. Kakak Feng, siapapun diriku, aku adalah orang yang diam-diam membantumu dan mencintaimu Kyoya dari keluarga Ling. Aku sudah mengendalikannya. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Pantaslah kau anakku yang baik. Tidak hanya kemampuannya luar biasa, tetapi juga seleranya dalam berpacaran. 100 kali lebih baik daripada ayah ini. Ayah, aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku sekali lagi? Kartumu sudah kuhentikan. Sekarang kau cepat pulang. Merenungkan kesalahan di rumah. Kapan kau sadar, kapan kau keluar. Ayah suruh aku tahu aku salah. Aku tidak akan melawan kakak lagi. Benar yang dikatakan Xiao Feng. Darah yang mengalir ini bukan darah yang sama. Meskipun kau sebaik apapun padanya, hati ini tidak akan pernah hangat. Orang bawa anak durhaka ini kembali ke orang tua kandungnya. Mulai sekarang, Ling Wenze dan keluarga Lingku tidak ada hubungan lagi. Aku tidak mau pulang. Ayah, ku mohon. Beri aku kesempatan sekali lagi. Ayah. Shofu, ayo kita pulang.